Pemirsa, ekonomi Indonesia sempat optimis di awal tahun 2020, namun gara-gara badai COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan mulai Maret lalu. Menurut hasil survei sebuah lembaga riset, lebih dari 70% penduduk Indonesia terdampak masalah ekonomi akibat COVID-19. Di awal-awal tahun 2020, ekonomi Indonesia sedang bergeliat dan sedang dalam posisi tumbuh. Indonesia sedang dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya di angka 5% menjadi lebih baik lagi. Namun apa daya, gara-gara sebaran COVID-19, Indonesia harus melakukan PSBB dan berdampak pada perlambatan ekonomi nasional. Dari hasil survei sebuah lembaga riset, COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian nasional. Lebih dari 70% penduduk Indonesia terdampak ekonomi. Hanya sekitar 30% yang optimis perekonomian Indonesia akan membaik. Jika tahu Indonesia itu masuk era new normal, normal baru, pertanyaannya adalah normal baru itu sebaiknya diberlakukan sekarang atau ditunda. Anda bisa lihat angkanya luar biasa. Yang mengatakan berlakukan saat ini, angkanya itu mencapai hampir 80%. Nah, di antara yang ditundanya sampai kapan? Dan sebagian besar mengatakan dari mereka yang minta itu ditunda, mintanya agar ditunda sampai kasus baru positif menurun. Penurunan dan perlambatan ekonomi juga disampaikan ekonom mantan Menteri Keuangan Khatib Basri. Khatib mengutip data BPS bahwa ada dua penurunan pertumbuhan ekonomi dari 2% menjadi 2,97%. Ancaman adanya krisis ekonomi seperti tahun 1998 atau 2008 juga diungkapkan oleh ahli ekonomi. Dan kalau kita lihat dalam tahun-tahun yang lalu juga kita pasti mempunyai yang negatif. Tapi yang perlu diingat adalah bagaimana pemerintah untuk kembali keluar dari resesi ini. Karena pada prinsipnya saat ini adalah bukan yang paling dalam, karena kita bisa lihat bahwa di tahun 2008 itu pertumbuhannya mencapai minus 3,5. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, pemerintah diharapkan bisa membawa perekonomian nasional keluar dari jurang krisis. Tim Liputan Trans 7.